Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi, Pak. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran, marilah kita panjatkan doa terlebih dahulu sesuai keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, selanjutnya silakan kalian bersensi terlebih dahulu ya pada link Google Form yang sudah Bapak kirim di grup WhatsApp ya. Silakan kalian cek terlebih dahulu di grup WhatsApp kalian. Ya, Pak. Oke. Jadi di pertemuan kedua ini, sesuai dengan yang Bapak sampaikan di pertemuan kemarin, bahwasanya sekarang Bapak akan menjelaskan atau meluruskan tentang soal yang sudah Bapak tugaskan pada kalian di pertemuan kemarin. Dan untuk tugas kalian sudah Bapak cek di Google Classroom yang sudah Bapak kasihkan pada kalian untuk pengumpulan tugasnya. Dan sudah Bapak koreksi. Karya-karya kalian sudah lumayan keren-keren, loh anak-anak. Tingkatkan terus ya semangat kalian dalam belajar. Baik, Bapak akan share terlebih dahulu ya PPT-nya yang saya sampaikan. Apakah sudah muncul? Sudah, Pak. Ya, Pak. Nah, di pertemuan kali ini kita akan membahas soal dari tugas kemarin yang telah Bapak kasih di pertemuan kemarin itu terkait menggambar tiga benda di sekitar kalian tentang menggambar model. Nah, KD dan materi yang saya gunakan yaitu KD-nya yaitu memahami unsur, prinsip, teknik, dan prosedur menggambar model, menggunakan model dengan berbagai bahan dan teknik. Menggambar menggunakan model dengan berbagai bahan dan teknik berdasarkan pengamatan. Nah, materi yang Bapak gunakan yaitu tentang menggambar model dengan berbagai bahan dan teknik. Nah, selanjutnya yaitu terkait tujuan pembelajaran. Apakah ada yang bisa membacakan tujuan pembelajaran ini? Saya, Pak, saya bisa membacakannya. Oh iya, baik Bella. Silakan bacakan tujuan pembelajarannya. Yang pertama, siswa mampu mengkaji unsur, prinsip, teknik, dan prosedur menggambar menggunakan model dengan berbagai bahan dan teknik. Yang kedua, siswa mampu mengidentifikasi teknik dan prosedur menggambar menggunakan model dengan berbagai bahan dan teknik. Yang ketiga, siswa mampu mengkreasikan. Yang keempat, siswa mampu mengkomunikasikan hasil karya menggambar model menggunakan tiga benda pilihan di lingkungan sekitar siswa dengan teknik kering secara lisan maupun tulisan. Baik, terima kasih Ya, Bella. Pak. Sama-sama. Nah, di sini Bapak sudah memberi beberapa contoh gambar model yang ada di sekitar kalian dengan menggunakan teknik kering. Jadi kan kemarin tugasnya menggunakan teknik kering. Jadi di sini saya memberi contoh beberapa gambar yang diantaranya itu pensil warna sama yang krayon. Berikut contohnya. Jadi di sini contoh menggambar model yang menggunakan pensil
menggunakan teknik arsir dan teknik Dussel. Jadi setelah mengarsir gambar, kalian mendusel gambar agar lebih halus lagi. Nah, selanjutnya itu menggunakan pensil warna. Nah, di sini kalian menggunakan teknik arsir. Jadi pencampuran warnanya itu menggunakan gradasi warna. Nah, di sini tetap menggunakan keseimbangan yang serasi, terus menggunakan proporsi, komposisi yang sesuai dengan aspek yang sudah digunakan dalam menggambar model. Selanjutnya itu menggunakan teknik kering, menggunakan krayon. Nah, menggunakan teknik Dussel. Di sini kalian menggunakan bahan krayon dan menggunakan teknik Dussel. Jadi pencampuran warnanya lebih ngeblend dari yang pensil warna tadi, lebih halus gitu. Nah, di sini Bapak akan kasih penjelasan terkait soal yang kemarin menggunakan video ini, agar kalian lebih jelas ya terkait materi yang saya sampaikan terkait menggambar model ini. Apakah jalan videonya? Sudah, Pak. Baik. Jadi dalam tahap menggambar, kalian harus menggunakan antara dua cara, menggunakan melihat gambar atau melihat contoh secara langsung ataupun secara tidak langsung. Menggunakan cara langsung, kalian bisa melihat langsung contoh bentuk yang ada di depan kalian. Nah, untuk yang gambar secara tidak langsung, kalian bisa memfoto terlebih dahulu bentuk-bentuk atau barang-barang yang ada di sekitar kalian foto, terus kalian gambar. Nah, di sini pertama dalam tahap menggambar yaitu mensketsa gambar untuk menentukan proporsi, komposisi, keseimbangan yang ada dalam prinsip menggambar model itu. Di sini menggunakan alat bahan kertas, media kertas, dan alatnya itu pensil warna. Jadi untuk pensil warna, kalian menggunakan teknik arsir. Untuk pencampuran warnanya bisa menggunakan gradasi sesuai dengan objek yang kita contoh. Nah, agar gambar bisa lebih bagus atau bisa lebih nyata, kalian bisa menggunakan Dussel bisa, tapi untuk pensil warna ini ada beberapa merek pensil yang berbeda. Ada yang bisa di Dussel dan ada yang tidak bisa di Dussel. Di sini merupakan pensil yang bukan yang nggak bisa menggunakan teknik Dussel, jadi menggunakan teknik arsir doang. Nah, untuk kalian kalau ingin bisa lebih explore terkait pensil yang bisa lebih bagus lagi, kalian bisa cari pensil Prisma Color. Itu bisa di Dussel. Nah, di sini pensil putih. Pensil putih itu berguna dalam menggambar menggunakan pensil warna ini.
Pensil putih itu memiliki manfaat dalam menggambar, yaitu untuk menentukan pencahayaan. Bisa menggunakan pensil putih. Nah, itu tadi video yang sudah Bapak tayangkan pada kalian untuk meluruskan soal yang kemarin sudah Bapak sampaikan, agar kalian bisa lebih mahir lagi dalam menggambar model. Terkait penjelasan dari Bapak, apakah ada yang mau dipertanyakan? Baik, kalau tidak ada pertanyaan, saya tutup pembelajaran kali ini ya. Baik, Pak. Nah, sampailah kita di penghujung kegiatan pembelajaran kali ini. Siapa yang bisa menyimpulkan materi pembelajaran kali ini? Mungkin saya, Pak, akan mencoba menyimpulkan. Oh baik, Vito, silakan sampaikan kesimpulan pembelajaran kali ini ya. Dari pembelajaran kali ini, saya menunjukkan bahwa dalam proses menggambar model kita tetap memperhatikan beberapa aspek dalam menggambar model, yang diantaranya adalah prinsip, unsur, teknik, alat, dan bahan. Mungkin itu, Pak. Oh baik, terima kasih ya sudah menyimpulkan. Baik, Bapak akan sempurnakan kembali kesimpulan dari Mas Vito tadi. Jadi sebelum kita memulai tahap proses menggambar model, kita harus memperhatikan beberapa aspek dalam menggambar model. Nah, diantaranya itu unsur-unsurnya, terus prinsip-prinsipnya, alat bahan yang akan digunakan untuk menggambar model, dan juga teknik dalam menggambar model. Nah, sehingga terciptalah hasil karya yang bagus dan maksimal nantinya. Itu. Nah, untuk pertemuan selanjutnya, Bapak akan menyampaikan bahwa di pertemuan selanjutnya nanti ada ulangan harian untuk penilaian pengetahuan kalian di materi ini ya. Ya, baik, Pak. Baik, di pertemuan kali ini sudah cukup buat saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi hasil lembar refleksi pada materi menggambar model ini, yang pertama, apakah rencana pembelajaran yang saya susun dapat berjalan sebagaimana mestinya, teknis maupun proses pembelajaran lurik ataupun daring. Jadi rencana pembelajaran yang sudah saya buat untuk proses pembelajaran sudah cukup terpenuhi dan dapat membantu siswa lebih mudah dalam melaksanakan proses pembelajaran. Nah, poin kedua, apa saja kendala dan kasus yang timbul dari pelaksanaan pembelajaran luring atau daring ini pada setiap tahapan pembelajaran maupun integrasi keterampilan abad 21, yaitu integrasi TIPEK, literasi, 4C, host, dan nilai karakter. Yaitu kendala dan kasus yang timbul dalam proses pembelajaran online ini, begitu banyak siswa yang terkendala dengan kurang baiknya sinyal di setiap daerah masing-masing, sehingga pembelajaran tidak begitu efektif.
Nah, poin ketiga, apa saja faktor penyebab kelemahan saya tersebut dan bagaimana alternatif solusi atau tindakan memperbaikinya pada kegiatan praktik pembelajaran luring ataupun daring berikutnya. Jadi penyebab kelemahan saya dalam proses pembelajaran yaitu dalam tahap penyampaian materi yang tidak begitu lancar dan belum begitu luas. Dan solusi dalam kasus ini saya akan mulai untuk melakukan beberapa tahap latihan dan menggunakan media lain untuk membantu siswa dalam proses pembelajaran. Nah, poin keempat, apakah kekuatan saya atau hal-hal baik yang telah saya capai dalam merancang dan melaksanakan pembelajaran luring atau daring? Hal-hal baik yang telah saya capai yaitu dapat membuat siswa mengerti materi yang telah saya jelaskan dengan menggunakan beberapa media bantu yang interaktif. Poin yang terakhir, hal unik atau berharga, positif atau negatif, apa yang terjadi dalam pembelajaran luring atau daring yang saya lakukan. Nah, hal berharga yang telah saya dapatkan dalam proses pembelajaran saya dapat membuat siswa happy terhadap pembelajaran dengan bantuan kuis yang telah saya berikan dan juga beberapa video tutorial dalam pembelajaran menggambar model ini. Baik, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.